Shalom. Hari ini kita akan renungkan Injil Lukas pasal 1, teksnya ayat 39 sampai 56. Dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 39 sampai 45. Ketika Maria berkunjung Elizabeth, anak yang di dalam rahim Elizabeth melonjak dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Paragraf yang kedua ayat 46 sampai 56. Maria memuji Tuhan atas memperhatikan kerendahan hambanya. Kesimpulannya, beberapa waktu kemudian Maria berjalan ke sebuah kota di Yehuda supaya kunjungi Elizabeth, sanangnya. Dan ketika Maria masuk ke rumah Zakaria, anak yang di dalam rahim Elizabeth melonjak. Dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Elizabeth memuji Tuhan dan memberkati Maria. Maria juga memuji Tuhan bersama Elizabeth. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elizabeth, lalu pulang kembali ke rumahnya. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, perkataan dari Tuhan pasti akan terlaksana. Kedua, ia memperhatikan kerendahan hambanya. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggalkan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tanpa tangan hampanya. Ia menolong Israel karena ia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang Israel, sepertinya Abraham, Ishak, Yakub. Demikian itu. Ajaran tentang manusianya. Pertama, Maria berjalan ke sebuah kota di Yehuda supaya bertemu Elizabeth sanangnya dan saling menguatkan, saling menghiburnya itu. Kedua, pada waktu Maria masuk ke rumah Zakaria, anak yang di dalam rahim Elizabeth melonjak dan Elizabeth pun berseru dengan suara nyaring penuh dengan Roh Kudus, sehingga mereka bisa saling menguatkan dalam Roh. Ketiga, Maria juga memuji Tuhan dan dia tinggal 3 bulan lamanya bersama dengan Elizabeth, lalu pulang kembali ke rumahnya. Itu karena sudah hampir waktunya melahirkan anak. Kemudian aplikasi hari ini. Pertama, pujilah Tuhan yang memperhatikan kerendahan hambanya, yang memperlihatkan kuasanya. Itu bukan hanya kepada Maria atau tokoh-tokoh dalam Alkitabnya. Bagi kita pun juga Tuhan pasti akan melihatkan kuasanya dan memperhatikan kerendahan kita juga. Kedua, usaha akan saling menguatkan saudara seiman yang dalam kesusahan dengan sharing pengalaman yang Tuhan telah menolong dengan kuasanya. Inilah memang orang-orangnya katakan itu hiburlah, ya janganlah takut begitu, tetapi kita harus menghibur mereka dengan kesaksian tentang pertolongan Tuhan. Inilah orang percaya. Akhirnya praktek hari ini. Pujilah Tuhan dengan alasan-alasan yang Anda telah mengalami di dalam kehidupan Anda. Pertolongan Tuhannya mana? Dan memberitakan Injil Yesus kepada mereka yang belum mengenal Yesus dengan pujian Anda, dengan pengalaman Anda, dengan kesaksian Anda. Inilah kewajiban orang-orang Kristen. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.